Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian gaib, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur ya sahabat. Semoga para sahabat kajian gaib dimanapun berada dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu ya sahabat. Nah sahabat, kita belum bisa terjun ke jalan atau ke gedung-gedung yang lain gitu karena kemarin kita ada kesibukan ya sahabat. Sahabat ingat share terus video kami, komen, like ya sahabat, bantu share ya sahabat. Alhamdulillah sahabat kajian gaib, saya akan menjelaskan penangkal ya, santet atau indikasi yang terkena sihir, rumahnya terkena sihir, warung tokonya terkena sihir gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit lah untuk sahabat-sahabat kajian gaib. Sahabat, penangkal santet itu emang banyak. Satu, ketakwaan kita ya, ibadah kita, zikir kita sahabat. Selain itu ada amal-amalan juga ya, seperti amalan bismillah, isim salawat, hijib rifai, hijib nasor, hijib nawawi, dan banyak ya sahabat. Jadi kita mendawamkan amal-amalan itu, bisa pun ya zikir-zikir kita ke istiqomah kita buat zikir gitu. Sahabat, jangan pernah takut dengan sihir, santet, dimana janganlah setan-setan pilek lah, pokoknya jangan pernah takut gitu ya. Sihir itu, santet itu, kalau Allah tidak mengizinkan kita terkena santet, gak bakalan. Tapi kita pun harus ada syariat, yaitu penangkal ya, macam-macam lah, kayak hijib, amalan bismillah, zikir biasa gitu, kayak yang lain-lain sahabat ya. Nah itu penangkal santet. Zaman sekarang lebih banyak penyakit terkena sihir. Kenapa kita banyak yang terkena sihir sahabat? Karena zaman sekarang itu kita banyak yang iri, dengki, syirik gitu sahabat. Ada juga penyakit ain sahabat. Penyakit ain itu yang terkena jin, bisa jin leluhur maupun jin yang keundang sama kita masuk dalam tubuh kita, tapi bukan karena santet. Adapun jin leluhur yang zaman dahulu, contohnya kakek kita atau uyut kita, leluhur kita punya ilmu yang kurang bagus misalkan, dan dari situ ada jin yang sudah berperjanjian dengan leluhur kita. Nah ketika leluhur kita udah meninggal, ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, begitu. Nah itu jin terus begitu. Nah itu harus diruqyah sahabat, harus diputuskan perjanjian dengan jin, karena nantinya bahaya. Contoh susuk pun bahaya sahabat, ada efek-efeknya, yang begitu tuh ada efeknya. Nanti umur 40 rata-rata terkena sakit gitu. Ada si susuk ini nggak berfungsi selamanya sahabat gitu. Itu banyak. Nah dan sekarang saya masih lemas, meriang. Saya ngobatin orang kemarin itu banyak sahabat, jadi dukun-dukunnya lumayan. Saya salut lah, banyak yang suka bumi, yang dari lain-lain lah, banyak. Saya salut gitu kemarin. Nah, saya juga terkena indikasi sihir, tapi alhamdulillah sekarang saya agak mendingan, udah baikan lah sahabat, berkat dua sahabat, orang tua saya, guru-guru saya. Saya belajar gini dari guru saya, dari abah saya, dari kakak saya juga. Alhamdulillah kakak saya yang punya pondok pesantren Darul Kirom yang di Lebak, Kecamatan Cileles, itu
Ustadz Dayat, itu kandung saya, dan saya juga belajar dari abah saya Haji Udin Samsudin. Itu abah saya juga mengajarkan dan masih amal-amalan, dan guru saya Ki Haji Omi Kozimi yang punya pesantren di Rangas Bitung Cirende, dari situ juga. Dan saya dari Kapudin yang dari Peneglang Kade Gedong, nah guru saya juga, alhamdulillah sahabat. Dan dari ulama-ulama yang lain sahabat. Nah jadi sihir itu kalau kita pengen yang rumahnya terkena sihir, bisa pakai garam gerasak, garam yang besar-besar sahabat. Bacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah, contohnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu dibacakan gitu. Nah, sudah dibacakan, kita kelilingkan itu garam gersak gitu. Garam yang besar-besar itu buat ikan ya sahabat. Boleh itu. Pakai medianya pakai air juga bisa. Itu kalau Allah mengizinkan, itu lebur, sihir itu selebur. Nah, itu juga pemagar kita. Bisa sahabat. Dan bisa juga kalau kita merasakan energi gaib yang negatif di rumah kita, bisa juga air, tuangkan air setengah, kita bacakan ya ayat-ayat ruqyah yang tadi saya sebutkan, kita taruh di pojok rumah. Kalau ada indikasinya, kadang-kadang si air itu jadi keruh sahabat, keruh. Dari kalau enggak keruh ada sedikit airnya, jadi menghilang gitu ya, airnya agak menghilang itu sedikit. Nah itu ciri-cirinya sahabat. Jadi indikasi rumah kena sihir, warung maupun kita ya gitu. Itu cara ruqyah dan cara pelebur jin atau sihir yang dalam tubuh kita maupun di usaha kita, di rumah kita sahabat. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati sahabat. Nah gitu ya. Nah, tim ruqyah yang Aswaja itu kakak saya yang sudah diijazahkan oleh Gus Amak. Nah itu kakak saya, dan Ustadz Roji itu yang sering meruqyah, dan saya bantu ketika ada peruqyahan saya. Nah penjelasan saya hanya segitu sahabat. Kalau ada yang bertanya di komentar aja. Jadi, kalau ada tempat-tempat yang harus dikaji, di komentar aja, bantu untuk menemukan tempatnya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.